Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hajjahu qaumuhu hana panjang ejenna ditahan heula pana tasdid. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Ha panjang, ju panjang, jimna ditahan, haju, nun ditahan, juhula tong kado jun, karena kan nun kan, jun ditahan guna. Wala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadzakkarun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Annakum asyraktum
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Alladzina amanu wa lam yalbisu nona kudu kadangu amen gitu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Inna rabbaka hakimun alim. Yandi ayat 80. Hiji dua tilu. Wa hajjahu qaumu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Wa kaifa khafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman. Ulaika lahumul amnu wa hum
ataina Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wahajjahu dan mendebatnya kaumnya. Qala Ibrahim menjawab, atuhajjunni, pantaskah kalian mendebatku fillahi dalam hal Allah, wa qad hadani, padahal Allah sudah memberikan hidayah kepadaku. Ini menguatkan penafsiran kemarin bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mencari Tuhan, tapi memang mau berdialog dengan umatnya yang menyembah bulan, bintang, matahari. Maka ketika didebat, ketika Ibrahim mengatakan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dibantah kaumna dan Nabi Ibrahim mantap dalam menjawabnya. Kalau memang Nabi Ibrahim masih gelisah mencari Tuhan dan mungkin sehari tahun. Jadi sekali lagi, sebelum Ibrahim yang konon katanya mencari Tuhan, Ibrahim sudah mantap siap dihukum mati, dihukum bakar hidup-hidup. Ini menunjukkan bahwa sebagus-bagusnya dakwah tauhid pasti ada penentangan dimanapun itu, dan ini dirasakan oleh dai-dai yang berdakwah daerah pelosok ya, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, yang masih banyak menganut agama yang bukan Islam. Meskipun sebaik-baiknya menjelaskan, kalaupun berdebat dengan cara yang terbaik, ayawe anu ngabantah. Dan seorang yang sudah terbukti tauhidnya itu akan mendapatkan al-amnu. Al-amnu itu ketentraman, keamanan, kemantapan. Jadi ukuran kita sudah mantap tauhid atau tidak, sudah ada al-amnu tidak dalam hati kita. Salah satu ciri al-amnu itu ketenangan dalam menghadapi lawan debat. Menurang dinu debat masih kena gelisah, bahkan di debat teh gelisah, berarti can kuat tauhidna. Contoh sederhana, misalkan bapak-bapak ditakdirkeun pindah ke daerah pegunungan nu lobakene kamusyrikan, sesajen, sedekah bumi, panen raya. Tapi panen raya teh kan ujung-ujung nama susuguh. Lalu bapak menjelaskan dengan baik, tidak menghina, bahwa Tuhan itu Allah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan. Allah bersyukur harus hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya. Ada yang mengajak debat, dilawan dengan baik. Nah, kete pemerintah desa kete datang. Ya. Karena itu sudah jadi bagian dari anggaran pemerintah desa untuk mengadakan panen raya, pesta nutup para rugu, susuguh kan nutup para rugu. Meneror bapak, ya, meneror kita. Nah, ketika kita diteror begitu, apakah gelisah atau tenang? Kalau seperti Nabi Ibrahim ini sudah kuat, maka tidak akan merasa takut. Apapun itu modelnya, ketika kita yakin itu dalam kebenaran, najanu ngalawan kiai-kiai, malah mustahil kiai-kiai kurang gitu. Kalau kita mantap dalam kebenaran dan sudah jelas ilmunya, kemukakan saja dengan tenang, dengan halus.
Diteror tidak nggak usah gelisah kan, ada orang boga Gusti Allah. Ya. Tanggung jawab kita nanti ke Allah, lain ke kiai, lain ke atasan, lain ke pemerintah desa, lain ke meneror. Ya. Tanggung jawab kita kepada Allah. Karena banyak yang tahu, oh ini salah. Bahkan mungkin di mana lah, di Persis, di Muhammadiyah, di NU. Misalkan orang Muhammadiyah tahu keputusan pimpinannya itu salah secara ilmu, tapi kadang tewani, ya. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan. Nah itu berarti kalau masih ada rasa-rasa takut seperti itu, belum siap berkonfrontasi, belum siap berdialektika, ya berarti tauhidnya belum mantap. Eleh ku orang komunis we teu boga tauhid mararantep, ya. Debat ngebela komunis teh. Eleh ku orang sekuler teu boga tauhid tapi meni mantap ngabela sekularisme. Sekarang kita sedang dihadapkan berita Israel Palestina keur perang deui. Kan ningali orang sekuler dina beritana ini mararantep teroris Hamas menyerang Israel. Geus teu boga sieun deui. Padahal mun ditingali berita asli namun dina Sky News lain teroris tapi fighter Hamas. Fighter mah teu pejuang, ya. Fight. Ya. Tuh ku berita ti barat we disebut lagi para pejuang Hamas. Biraku atuh Israel teh ngaruksakna selain tentara unggul warga wae ge wani preman-premana wani nyokot imah orang Palestina diusir. Itu di tepi barat di jalur Gaza teh. Kira kudu kitu diantar. Ku tentara Israelna dilalajoan we. Ku Amerika dikekepan we. Ya, kudu ngalawan atuh da. Tiba heula ge ngalawan orang kafir mah teu bisa ku diplomasi, kudu ku jihad, ya. Tak kurang ngadoakeun we sing terus eta berjuang teh sampai titik darah penghabisan kasarna. Namun teu kitu moal beres-beres, tapi orang-orang sekuler mun mararantep moal nyeun berita teh, moal beja-beja Kompas negara itu. Nyeun berita teh mantap dina sekularisme. Ai urang kadang meni cara radel. Tapi saya angkat jempolnya. Udah berapa hari ini narasi Najwa Shihab wani gitu. Ya. Biasanya mah rada cadel ke di Metro TV kan ini. Ya, enak wani. Jadi memberikan sisi berita tentang Hamas, perjuangannya dan meluruskan berita bahwa itu terorisme. Bagus tuh kan? Itu ditekan teh. Ya, si Najwa Shihab itu pasti ditekan. Tapi kalau sudah kita mantap dengan keyakinan kita, kenapa harus takut? Ya. Hamas itu sih nepikeun kamar raut Hizbullah siap mati. Maka dari itu kata Nabi Ibrahim, wala akhafu, saya tidak akan pernah takut. Ma tusyriku nabi, apa yang kalian persekutukan. Najan dicampe, disihir, disantet, moal sieun aing mah gitu. Nabi Ibrahim. Karena zaman Nabi Ibrahim mereka sama, tukang sihir, tukang santet, tak disumpah pocong di kumaha ge sok tong sieun. Illa ayyasha rabbi syai'an, kecuali Robku menghendaki sesuatu. Maksudnya kalaupun ada madorot, mati, sakit, terkena santet, lain ku santetna, tapi karena kesaning Allah. Kalaupun kemudian jatuh sakit, bukan karena musuh-musuh Allah yang berhasil menyerang tauhid, tapi karena Allah yang menghendaki menguji kita. Jadi tong sieun ditakdirkeunnya bener gitu, lain gara-gara akidah musyrik, tapi gara-gara tapi ujian ti Allah meresahkan. Ya. Saya sering ceritakan ya dongeng Ustadz Rahmat Najib berjuang melawan
tauhid melawan musyrik nya di lemburna di Cibober budak teh gering pancek tatangana teh ganti ngaran nah jatuh diganti ngaran kayak cenah maut nya bener maut utarusan ayar suhadat teh ngantunkeun. Nah, kalaupun itu meninggal bukan gara-gara teganti ngaran, tapi Allah geus ngeresakeun meninggal. Terus ya tong dikubur peuting-peuting, engke ka adina sok turun maut deui cenah. Nah aja dikuburkeun peuting-peuting. Terus lahir di ngaranan deui sarua Muhammad Rahmat Najib nu maot teh. Ya, jadi nami Ustaz Rahmat Najib teh nami rakan anu ngantunkeun. Pan kuduna ganti ngaran, ieu mah ngahaja ku cenah dibere ngaran sarua Muhammad Rahmat Najib. Gering deui Ustaz Rahmat Najib, geus geus pimaoteun lah cenah gitu. Tenang, saudara-saudara, ayeuna kan jadi kiai. Sembuh. Kalau memang meninggal bukan karena benarnya syirik, tapi karena Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki itu terjadi mautnya, jadi ustaz dan jadi kiai. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku maha luas ilmunya terhadap segala sesuatu. Jadi maksudnya kan ilmu Allah itu Pak dari sejak awal sampai akhir sudah ada. Allah tahu nanti besok siapa yang celaka, siapa yang binasa, siapa yang sejahtera, Allah tahu. Kalaupun kita mengalami celaka, itu sudah ada dalam ilmu Allah, sudah ada dalam takdir Allah. Lain gara-gara santai, lain gara-gara orang terpercayakan musyrik. Nah ini harus buat kita mantap tauhid ini. Jadi tauhid masyiah, tauhid ilmu, ya kita mendina ilmu sifat 20 kudroh, irodah, ilmu kan gitunya urutannya teh kudroh, irodah, ilmu ituna hayat. Jadi saya paket kudroh teh takdir, irodah kersane Gusti Allah, ilmu itu semua satu paket. Ilmu Allah itu nepikeun ka kiamat geus aya. Saha wae nu bakal ka neraka, saha nu bakal ka surga, Allah itu sudah tahu. Mustahil Allah tidak tahu. Dan itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Kalaupun kita naudzubillah min dzalik ditakdirkeun ngalaman cilaka bukan karena teu ngamalkeun musyrik, Allah we ngresakeun. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak eling? Wa kaifa, dan bagaimana mungkin akhafu, saya takut ma asyraktum, apa yang kalian persekutukan. Kenapa harus takut kepada berhala, kepada siluman, kepada dewa? Wala takhafuna, sedangkan kalian tidak takut annakum asyraktum, bila kalian yang menyekutukan Allah. Malam yunazzil bi alaikum sultana, yang Allah tidak pernah menurunkan kepada kalian keterangan yang kuat. Sultan itu kan kekuatan, kekuasaan. Nah jadi kita harus berdialektika, kenapa saya harus takut? Kudu nage marane anu sieun nu salah. Ya. Matakeun Al-Qur'ana ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Tidak cukup sabar tapi kudu pasabar-sabar. Orang sekuler wae berjuang dalam sekulernya, ya. Partai-partai sekuler, organisasi-organisasi sekuler berjuang dina sekulerna, minimal pira urang eleh. Mengapa kita takut? Mereka aja tidak takut. Dalam kemusyrikannya, dalam sekularismenya, dalam kekufurannya, dalam komunisnya. Fa'ayul fariqaini ahaqqu bil am, maka mana di antara dua kelompok ini yang berhak merasakan tenang? In kuntum ta'lamun, jika kalian betul-betul tahu. Harusnya kita yang mantap, yang merasa tenang. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amin, itulah mereka
yang berhak mendapatkan keamanan, yang pasti merasakan ketentraman, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ini banyak hadis ya, sahabat ketika turun firman Allah ini datang ke Nabi dan mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsah, atau cenah kalau begini mah semua orang bakal ke neraka. Memang siapa yang tidak dolim? Dolim itu kan dosa kecil, dosa gede disebut dolim. Jadi dosa kecil pun disebut dolim. Pokoknya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kuduna hudang subuh ka masjid, ye sarewe salat di imah tata dolim gitu. Atau cenah berarti mual aman, pasti disiksa. Maka Nabi SAW menjawab, alam tasma'u ma qala al-'abdu shalih, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Maksud dolim di dinya mah zulmun azim, yaitu syirik. Jadi satu kalimat yang umum maknanya boleh khusus kalau Nabi khususkan. Tapi kalau kalimat umum Nabi tidak khususkan, maknanya umum. Ya, tidak boleh dikhususkan. Contoh misalkan sababun nuzul ya, terkait pertanyaan itu kan khusus, tapi ayat yang turun selalu umum. Berarti berlaku secara umum. Naon contoh sababun nuzul ya. Yang misalkan pertanyaan sahabat tentang hukum seorang suami anu protes ka Nabi, ieu cenah budak saya hideung padahal saya bodas, istrina bodas. Kan turun ayatnya Nisa hukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum. Jadi tong nyalahkeun pamajikan aja nutuh jinah, padahal kan istrina mah cuma ladangnya mun dipelak wortel jadi wortel, mal mungkin dipelak engkol jadi wortel. Salah nu melakna gitu. Jadi jangan menyalahkan istri. Tapi kan itu ayat kemudian berlaku umum ya. Masuk ke bab jima boleh dari arah mana saja dan sebagainya. Nah kalau ini lafadznya umum, maknanya khusus. Jadi maksud bidzulmin di sini adalah syirik. Tapi tentu syirik dalam makna yang luas juga. Pertama, dalam pengertian syirik yang kecil, kalau seseorang bersih dari syirik yang kecil sekalipun, dia akan mendapatkan al-amnu mual kanaraka acan. Langsung masuk ke surga. Tapi kalau dzulmin di sini syirik dalam makna yang besar, naon syirik besar teh? Punta-penta ka kuburannya percaya batu ali, nanya kadukun, itu kan syirik. Maka dia akan aman tapi kanaraka heula karena melakukan dosa besar. Jadi semua orang beriman asal betul imannya bebas dari syirik pasti merasa aman. Tapi ada dua level. Lamun syirikna syirik kecil, bersih dari syirik kecil sekalipun, ria dan sebagainya, langsung ke surga. Tapi kalau dia tidak bersih dari syirik-syirik kecil atau syirik-syirik dosa besar, maka dia ke surga nangke terakhir, tapi nya aman dibanding disiksa tuluy. Kalau syiriknya syirik besar menyembah selain Allah, nya moal aman. Mereka akan ke neraka pasti. Nah, ayat ini menegaskan ya yang tadi, jadi kenapa kita harus takut melawan orang-orang musyrik? Justru seharusnya kita yang merasa aman.
Di ayat yang lain Allah sering berfirman, sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan mencampakkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa takut, gelisah, karena mereka sudah menyekutukan Allah yang tidak ada keterangan yang kuat di dalamnya. Jadi kalau ini rahasia yang mereka tidak mungkin mengakui, tapi kalau dibukakan. Jadi samantap-mantapnya orang sekuler, dia itu hatinya gelisah. Semantap-mantapnya orang Kristen, orang Yahudi, hatinya gelisah. Kenapa? Karena nggak punya sultan. Diserang ke orang dalam perdebatan, udah mati kutu. Orang Kristen, orang Yahudi nggak punya argumentasi yang kuat. Orang sekuler, orang pluralis. Dalam orang diajak debat orang sekuler, pluralis, hayu. Nah, kita cukup kuat kalau mereka tidak punya kekuatan. Termasuk dalam sendi ekonomi. Kenapa ekonomi dunia labil? Ini ada ekonominya basisnya riba, lain basis keuntungan nyata. Ya. Dalam politik sama, nutepugu ideologinya begitu tak, kutu loncat kaditu kadiu. Ya. Bahulah ngadeketan umat Islam, ayeuna ngejauhan, ngadeketan itu, laletak. Karena dia gelisah. Ya lamun bener partai Islam teh ideologinya Islam udah mantap ya. Apapun yang terjadi, jadi oposisi, jadi penguasa, tetap ada dalam jalur yang tepat. Politisi juga sama. Ya politisi teh mantap iman atau masih bercampur dengan hal-hal yang sifatnya syirik ya. Mau ria, mau sekularisme, pluralisme, kan syirik modern mukul. Watil kahujjatuna ataina Ibrahim, dan itulah hujah kami yang kami memberikannya kepada Ibrahim ala qaumihi, untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya, kami mengangkat derajat, beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabb kamu benar-benar bijaksana dan maha mengetahui. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.